Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan melihat sebuah video ya, yang mana di sini Habib Lutfi menasehati Habib Bahar, dan ya intinya menasehati bener-bener Habib Bahar ya, dengan tingkah laku Habib Bahar yang mana membuat ya Habib Lutfi tergerak untuk menasehatinya ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan nanti ada hasil tes DNA juga dari Gus Kori ya, Said Kori. Oke, tanpa banyak bicara, kita ke videonya ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Pemirsa pada Suat TV, alhamdulillah saya bisa LM20. Ya, jadi kalau LM20 itu menurut informasi ya kan, sesuai dengan umudun nasab. Jadi kalau buku nasab Anda. Ya, jadi perjalanan daripada kami cuma gini, saya kan nggak paham ya, nggak paham masalah haplogroup. Tapi menurut informasi dari L itu katanya kan dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah, mengalir darah Imam Ali bin Abi Thalib, mengalir darah Imam Husain. Ya Allah, Kanjeng Nabi Saudul Fadilah mboten kula kecepretan minal fadilatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niki kula pribadi, kula ngomong dudu wong liya. Nyong niku nek ditundang Habib niku isin. Hati kula niku isin. Isine pripun? Nyong durung padah karo datuk-datuke nyong yang-yangi nyong. Isin bukan enteng tapi berat. Kami punya datuk Sayyidina Hasan bin Ali, kami punya kakek Sayyidina Husain bin Ali, Husain bin Fatimah binti Rasulullah. Kita tidak sadar, tergiring. Makanya mengapa para ulama, para aulia khususnya kalau dapat madah, pujian dan sebagainya nangis. Ini jangan sampai karena madah kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditakuti. Semakin jauh kepada Allah. Karena apa? Kita bangga dengan pujian-pujian tersebut. Saya tanya, orang Medan cinta habaib enggak? Siap korbankan nyawa demi habaib? Siap korbankan darah demi habaib? Siap korbankan nyawa demi habaib? Allahu Akbar. Kita ini kegolong minal ghafilin atau tidak? Kalau kita menjadi orang yang ghaflah, jangan tanya. Sebab jangankan hati, mulut saja kalau nggak benar. Nah, kalau sudah keterbiasaan, tapi kalau kebiasaan mengeluarkan kata-kata kaki empat, ya sudah, yang keluar kaki empat. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau zolimi rakyat? Woi anjing, woi babi, kenapa kau hina ulama? Kenapa kau hina habaib? Itu refleks akan mengeluarkan. Yang paling mengkhawatirkan ketika sakaratul maut yang keluar kaki empat. Hiasannya hiasan yang kotor, dari kotoran-kotoran seperti takabur, dengki, hasud dan lain sebagainya. Kalian bukan menghidupkan Islam, tapi kalian cari hidup dalam Islam. Kalian bukan menghidupkan dakwah, kalian cari hidup dalam dakwah. Kalian bukan menghidupkan agama, kalian cari hidup dalam agama. Dakwah, agama, Islam kalian jadikan sebagai untuk memuaskan isi perut kalian, untuk memuaskan hawa nafsu syaitan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita merasa selalu menyambung kepada Rasulullah, lama-lama juga akan berpikir kalau kita perbuatannya tidak pas, tidak sesuai, tidak terpuji, kita malu karena kita selalu mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan di kalimah wa ala ali Sayyidina Muhammad, kalimah wa ala ali bukan makna untuk keluarga saja. Kata Imam Syafi'i, wa ala ali maknanya umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei pejabat, hei aparat, kami para habaib, kami bukan pecundang, kami bukan penakut, kami tidak akan pernah mundur walaupun satu langkah. Kalau kita cinta bangsa dan cinta tanah air, tidak mungkin akan menjelekkan bangsa sendiri. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung cintanya kepada aku. Kalau cintanya kepada aku luar biasa, imannya orang itu akan luar biasa.
Tapi kalau imannya melentur, berarti orang itu kecintaannya kepada Rasulullah melentur. Terkadang pengetahuan dengan hadis tersebut bisa dibalik oleh oknum yang sengaja ingin melihat perpecahan umat beragama, khususnya umat Islam, atau senang perpecahan bangsa ini. Artinya dibalik, kalau ingin memecah belah umat beragama khususnya Islam, jauhkan kecintaan umat ini kepada tokoh agamanya dan khususnya tokoh umat Islam. Kalau sudah jauh dengan para ulamanya atas kecintaannya, paling gampang dibenturkan. Riwayat syarif afdal min sabi alimin. Satu orang habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim. Man afdal, syarif atau alim yu'man bi ilmi. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih mulia? Seorang habib atau orang alim yang mengamalkan ilmu? Syarifun jahilun. Habib bodoh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ilmu. Zaman Sayyidina Ali karramallahu wajah masih sugeng itu ngendikan begini. Yaqsimu dhuhri, ada riwayat qasama dhuhri rajulani, abidun jahilun wa alimun fasikun. Yang merusak Islam itu hanya orang 2. Orang abid tapi bodoh, orang alim tapi fasik. Ulama dulu segampang ini membuat padanan itu dan maknanya sama. Fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Kerusakan besar kalau ada orang alim yang fasik, tapi lebih rusak lagi kalau ada orang bodoh ahli ibadah. Yang lindungi polisi bawa senjata, lawan jangan. Lawan jangan. Bawa senjata. Lawan. Bawa senjata. Bawa gas air mata. Begitu pula bagaimana cara menghancurkan bangsa ini. Jauhkan kepercayaannya kepada pemerintahnya, jauhkan kepercayaannya kepada TNI-nya, jauhkan kepercayaannya kepada Polri-nya. Cari kelemahan-kelemahan, tapi ada kesalahan kecil, diorbitkan luar biasa. Itu cara gembosi. Tapi bagi orang-orang yang mencintai luar biasa, tidak mungkin akan digoyahkan karena kecintaannya lebih-lebih akan membuka aibnya saudara kita sebangsa setanah air, saudara mukmin. Mendukung penuh digelarnya diskusi oleh Ar-Rabitatul Alawiyah, saudara. Kenapa saya harus mendukung penuh? Karena pihak yang mengatakan membuat tesis, saudara, tentang nasab, mereka menjadikan Rabitatul Alawiyah itu sebagai objek penelitian. Nah, sebagaimana lazimnya kalau kita menjadikan suatu tempat atau suatu lembaga sebagai objek penelitian, maka kita harus datang ke lembaga tersebut. Saya ingin meneliti Universitas Indonesia, ya saya harus datang ke Universitas Indonesia. Saya mesti lihat bagaimana pengajarannya, bagaimana sistemnya, baru saya bisa menilai. Ada orang dulu banyak peneliti-peneliti luar negeri datang ke Petamburan, saudara, untuk meneliti FPI, saudara. Kenapa mereka datang ke Petamburan? Ya karena di Petamburan pusat kantornya Front Pembela Islam ketika itu. Yang mereka datang dari Amerika, dari Inggris, dari Jepang, dari mana-mana datang. Mereka nanyakan FPI itu apa, bagaimana kantornya, bagaimana sistemnya. Itu memang kelaziman dalam suatu penelitian. Nah, maka itu saya salut dengan Rabitatul Alawiyah mengundang sang peneliti ke Rabitatul Alawiyah untuk langsung melihat, langsung lihat, langsung meneliti untuk memberikan penilaian di sana. Saya pikir sudah tidak ada alasan lagi bagi pihak-pihak yang selama ini saudara bermunakosah dalam urusan nasab ini untuk tidak memenuhi undangan Ar-Rabitatul Alawiyah. Sekali lagi saya dukung munakosah yang atau hiwar yang digelar oleh Ar-Rabitatul Alawiyah. Hanya pesan saya kepada semua pihak yang terlibat dalam munakosah tersebut, jagalah adab dan berargumentasilah dengan ilmu, bukan dengan emosi, bukan dengan pokoknya, tapi betul-betul kita berjalan di belakang iman, ilmu dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Selamat buat Rabitatul Alawiyah. Mudah-mudahan insyaallah munakosahnya berjalan lancar, sukses dan berkah. Itu saja. Harap semua yang mendengar rekaman ini juga saya minta di mana-mana ikut menyimak. Nanti kita minta kepada Habib Hanif dan semua kawan-kawannya untuk mengumumkan linknya, disebar biar semua bisa mengikuti insya Allah. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Hadirin ya Allah. Apa gue nggak bahas nasab? Kata-kata terakhir saya, silahkan
seorang syarif. Kalian selalu mencoreng nama. Kalian hidup di tubuh Anda mengalir darah Rasulullah, ya, di dalam tubuh. Sampai sekarang kalau sowan beliau, saya sowan ke beliau menghadap gitu, minta nasihat, jarang beliau memberikan nasihat langsung pakai kata-kata beliau, jarang. Misal saya datang, ahlan ajir bekhair kaif halak, tanya perkembangan dakwah dan sebagainya. Nanti terakhir saya minta nasihat Zat. Ya Khair, ayo coba ambil itu Ihya juz 3. Badan Zat, gimana Zat? Tripun niki Zat. Ente buka bab Khosaisul Qalb. Ayo Iqra. Antum bayangkan kan? Antum ndak mutolaah, tiba-tiba suruh buka halaman sekian, suruh baca. Kira-kira kalau antum gimana? Nangis ya. Loh kok nangis? Kulo bingung Zat ya. Nah, karena dulu pas mondok ndak serius ya. Alhamdulillah beberapa kali saya sering diuji sama Ustaz begitu. Ini belum mutolaah, tahu-tahu suruh baca. Ayo Pak, Iqra. Baca wis, bismillah wis, ambil siwak. Semoga-moga banyak benernya ya. Beberapa kali saya dicek seperti itu, alhamdulillah banyak lancarnya. Baca, nah. Yang luar biasa Kakang Mbak, yang luar biasa. Namanya nggak mutolaah kan, kadang-kadang kaget, kadang-kadang ada beberapa kalimat yang salah. Dengarkan saya baca Ihya, itu kalau ada yang salah saya ditegur, salah itu harusnya rofa itu, naibul fa'ilnya yang depan tadi. Itu kan koyok-koyok berarti apa? Beliau apal bahasa Indonesia yang sebenarnya tidak akan ada bahasa Indonesia kecuali ulama-ulama yang di Indonesia membawa agama Islam itu lalu ngajari omong bahasa Indonesia itu. Yang dagang sini pertama kali itu Habib Pak Mansur kok ngomongnya Habib. Dapat saya baca bukunya J.C. Van Leer, Indonesian Trade and Society. Itu nggak akan mungkin datang ke sini itu kalau orang-orang Arabnya itu miskin-miskin. Orang kaya-kaya semuanya, Habib itu yang datang. Maka Islam dari Sabang sampai Merauke itu ada Habib semuanya. Kalau tidak ada Habib tidak akan ada Islam di Indonesia ini sebenarnya. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi sebuah video yang mana Habib Lutfi bin Yahya, yang mana beliau mengingatkan Habib Bahar bin Smith tentang sebuah penyampaian ceramahnya yang nggak usah membawa-bawa saya keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi Habib Lutfi sangat malu ya dengan tingkah ya beliau gitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan tadi ada Said Qori juga ya, yang mana sudah melakukan tes DNA dan hasilnya R ya teman-teman. Jadi seperti itu, jadi bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia video kali ini. Semoga yang bisa diambil manfaatnya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.